Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa, sejarah manusia pilihan di dunia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih menjelaskan tentang sejarah kelam Yahudi yang ada di kota Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Selamanya tidak akan redha kepadamu wahai Muhammad orang-orang Yahudi ataupun Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka. Kalimat lan yang masuk pada fi'lul mudhari ini dipahami oleh sebagian ahli tafsir, maksudnya lan li ta'bid. Lan li ta'bid itu artinya lan yang memiliki makna selamanya. Artinya selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha sampai kita mengikuti mereka. Dengan tegas Al-Quran mengatakan bahwa namanya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah redha kepada kita kaum muslimin. Makanya mereka akan berusaha dengan cara mereka untuk menyesatkan orang Islam supaya berkiblat kepada mereka. Dan ini kita bisa lihat di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana muamalah orang-orang Yahudi kepada Nabi. Padahal ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya katakan bahwa orang Yahudi itu mereka lebih paham akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang-orang musyrik Khazraj dan Aus. Karena orang-orang musyrik tidak punya maklumat akan kenabian. Mereka para penyembah berhala. Tapi orang Yahudi itu diturunkan Taurat kepada mereka, sebagaimana orang Nasrani diturunkan Injil kepada mereka. Taurat dan Injil itu sudah mengisyaratkan akan kemunculan Nabi akhir zaman. Coba anak-anak ditenangkan ya di belakang itu ya, ribut sekali. Jadi harusnya yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan Yahudi dan Nasrani kan, karena punya maklumat harusnya kan. Tapi kenapa kemudian orang Khazraj dan Aus yang kemudian mereka rame-rame masuk Islam, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Ansar, orang-orang Ansar, kan terbalik, menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah. Allah berkehendak siapapun yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ishaq, seorang muarrikh ahli tarikh, menceritakan sebuah kisah dari Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Safiyah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia putri daripada pembesar Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab. Jadi Safiyah bercerita tentang bapaknya Huyai ibn Akhtab ini. Dia mengatakan bahwa aku, kata Safiyah ini, kuntu ahabbu waladi abi ilaihi. Aku ini anak yang paling disayang bapakku. Wa ila ammi Abi Yasir. Bahkan pamanku namanya Abi Yasir juga sangat mencintai aku dibandingkan anak-anaknya. Jadi Safiyah ini memang walaupun dia seorang wanita, tetapi sangat dicintai ayahnya dan sangat dicintai pamannya Abu Yasir melebihi anak-anaknya. Kata Safiyah, ketika Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah hijrah,
Jadi bapakku, maksudnya Huyai ibn Akhtab ini, dengan pamanku Abi Yasir ingin mengintai apakah betul yang datang itu seorang nabi atau orang yang ngaku-ngaku nabi. Ini dua orang Yahudi ini kemudian akhirnya mengintai Nabi SAW, yang ketika itu disebutkan bahwa Nabi SAW baru sampai di Kuba, di kabilah Amr ibn Auf, dan Nabi SAW singgah di situ. Akhirnya kemudian pagi-pagi buta nih Huyai ibn Akhtab ini dan Abi Yasir kemudian bertolak dari rumahnya menuju Bani Amr ibn Auf ini, sambil kemudian memperhatikan Nabi SAW. Lama mereka memperhatikan, dari pagi sampai sore, baru mereka pulang. Setelah kemudian mereka pulang, kata Safiyah ini yang menceritakan, istri Nabi ini, aku melihat wajah ayahku tidak seceria ketika dia berangkat, murung wajahnya. Kemudian aku pun menguping apa yang dibicarakan bapakku Huyai ibn Akhtab dengan Abu Yasir pamanku. Katanya Abi Yasir berkata kepada Huyai ibn Akhtab, huwa, apakah memang itu yang engkau lihat bahwa memang dia seorang nabi? Abu Yasir berkata ini kepada Huyai ibn Akhtab, apakah dia memang seorang nabi? Huwa, katanya. Maka kata Huyai ibn Akhtab, na'am, ya, wallahi dia itu nabi, katanya. Karena sudah kucocokkan alamat tanda-tanda yang kubaca dalam Taurat persis seperti apa yang ada pada dia, katanya. Tapi lihat bagaimana hasadnya orang Yahudi ini. Katanya kemudian Abi Yasir berkata lagi, bagaimana pendapatmu tentang dia? Apakah kita harus ikut dia? Maka lihat jawaban Huyai ibn Akhtab, qala adawatuhu wallahi ma baqaitu, katanya. Demi Allah, selama aku hidup aku akan jadi musuh dia selamanya, katanya. Dia sudah tahu dia nabi, tapi dia malah mengatakan seperti itu. Demi Allah, selama aku masih hidup aku akan jadi musuhnya, katanya. Padahal ketika ditanya oleh Abu Yasir, huwa, apakah dia nabi? Kata Huyai ibn Akhtab, iya dia nabi, ciri-cirinya persis, katanya. Sehasad itu orang Yahudi. Kenapa begitu hasadnya orang Yahudi? Karena apa yang mereka inginkan, bahwa nabi itu lahir dari lingkungan Yahudi, rupanya pula orang Arab, yang selama ini mereka berperang melawan orang Arab. Kok nabi dari musuhnya pula, gitu. Sehingga itulah yang menjadikan Huyai ibn Akhtab tidak terima. Padahal sudah jelas dia nabi, dicocokkan cara ciri-cirinya juga nabi, dan dia itu yakin nabi, tapi dia justru bersumpah akan menjadi musuh selama dia masih hidup. Ngeri orang Yahudi itu, ikhwan. Tahu kebenaran, akan tetapi kemudian dilanggar kebenaran itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ditambah-tambah ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, banyak turun ayat kepada Rasul dari ayat-ayat Al-Quran yang kemudian menyingkap borok-borok orang Yahudi, sehingga kemudian orang-orang Yahudi tidak terima, makin hasad dia. Bukannya kemudian diluruskan itu makin benar, makin hasad. Contoh, orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata dalam surah At-Taubah bahwa Uzair itu anak Allah. Datang Rasul dan membantahnya, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, lam yalid walam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Rontoklah akidah Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian mereka mengatakan, nahnu ahibbah ilallah, katanya. Kami ini orang-orang yang dipilih oleh Allah.
Kami ini orang-orang pilihan Allah. Itu pengklaiman orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Orang Yahudi itu menganggap bahwa mereka itu turunan Allah Azza wa Jalla. Nahnu abna'ullah wa ahibbah. Al-Quran mengatakan seperti itu. Kami ini anak-anak Allah dan kami orang-orang pilihan Allah. Datang Nabi SAW, kemudian turun ayat, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan manusia. Mau anda orang Arab, mau anda non-Arab, mau anda Bilal, mau anda Abu Bakar, Islam itu sama. Sementara orang Yahudi mengunggulkan dirinya. Orang Yahudi merasa mereka itu paling unggul. Datang Islam merontokkan tuh akidahnya. Islam itu semua sama. Dalam Islam itu tidak ada yang beda. Mau orang kaya dengan orang miskin, pejabat dengan rakyat, dalam Islam itu pandangannya sama. Kecuali barometernya adalah taqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang Yahudi itu taklid buta dengan padri-padri mereka. Apapun yang dikatakan padri mereka, itulah kebenaran. Datang Islam membatalkan taklid buta itu, bahwa kebenaran hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, gimana kuping Yahudi tidak panas coba kan? Setiap keyakinannya dirontokkan dengan Al-Quran. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi itu kecintaan mereka kepada dunia luar biasa, walaupun mereka miskin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sesungguhnya kamu tidak akan mendapati mereka, manusia-manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, melebihi mereka, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberikan umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi orang Yahudi itu ikhwatu fiddin, miskin-miskinnya mereka, maka mereka orang yang paling menyembah dinar dan dirham, dan mereka orang yang paling menyombongkan diri, sehingga orang Yahudi menganggap di luar Yahudi itu seperti binatang. Dan itu disebutkan dalam muktamar-muktamar mereka. Sampai hari ini kita ini dianggap binatang oleh orang-orang Yahudi itu. Tidak ada kimah bahasa Arabnya, tidak ada nilainya di mata mereka. Makanya wajar kalau seandainya di zaman Nabi SAW Yahudi itu su'ul adab, buruk adabnya, baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, baik kepada kalamullah Al-Quranul Karim. Saya akan sebutkan 3 kisah yang berkaitan dengan su'ul adab ini. Kisah yang pertama, bagaimana buruk akhlaknya orang-orang Yahudi itu kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikisahkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dakhala Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu an baita al-midras. Suatu ketika Abu Bakar berjalan-jalan kemudian masuk ke perpustakaannya orang Yahudi. Jadi di situ tempat markasnya orang Yahudi belajar, midras namanya. Fawajada min Yahud nasan katsiran wa qad ijtama'u ila rajulin minhum yuqalu lahu Finhas. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat kok ramai orang-orang Yahudi di situ, sedang belajar kepada seorang padri yang namanya Finhas. Yahudi ini, rahib ini namanya Finhas. Kana min ulamaihim wa akhbarihim. Si Finhas ini termasuk ulama Yahudi
dan termasuk ahli ibadahnya dari kalangan Yahudi. Wa ma'ahu habrun yuqalu lahu Asya'. Dan di samping Minhas ini ada seorang padri juga namanya Asya'. Jadi ada dua di situ padri yang sedang mengajar. Satu namanya Finhas, satu namanya Asya'. Dua-duanya tokoh besarnya Yahudi. Dan manusia berkumpul kepada Asya'. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendatangi Finhas, pembesar Yahudi ini. Kemudian mengatakan, "Waihaka ya Finhas, ittaqillah wa aslim. Fa wallahi innaka la ta'lam anna Muhammadan Rasulullah qad ja'akum bil haqqi min indillah tajidunahu maktuban indakum fit Taurati wal Injil." Lihat keberanian Abu Bakar. Ya. Dia datang kepada pendeta Yahudi. Apa kata Abu Bakar? "Wahai Finhas, celaka engkau. Masuklah kau ke dalam Islam. Demi Allah, bukankah engkau sudah tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan sungguh telah datang kepada kalian kebenaran dari sisi Allah yang kalian ketahui dan ditulis di dalam kitab kalian Taurat dan Injil bahwa Muhammad itu Rasulullah. Masuklah kau ke dalam Islam." Masuk ke lingkungan Yahudi, langsung ngomong itu Abu Bakar. Kamu kan sudah tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah dan itu berdasarkan kitab kalian. Kenapa kalian tak masuk Islam? Gitu maksudnya. Akhirnya kemudian Finhas mengatakan kepada Abu Bakar, "Wallahi ya Aba Bakrin, demi Allah wahai Abu Bakar, ma bina ilallahi min faqrin wa innahu ilaina lafaqiran." Abu Bakar, kami tidak berhajat kepada Allah, Allah yang berhajat kepada kami. Ya bang, di mana Abu Bakar? Dia mengatakan apa? Kami tidak butuh dengan Allah Tuhanmu. Dia Tuhanmu yang butuh dengan saya, katanya. Wa man tadarra ilaihi kama yatadarra ilaina. Sebagaimana bukan kami yang harus meminta doa kepada dia, dia harus meminta kepada kami, katanya. Di Bali itu kurang ajar di Bali. Ya. Allah dihina coba sama orang Yahudi. Akhirnya kemudian orang Yahudi ini ingin membuat syubhat. Kenapa dia sampai ngomong begitu? Wahai Abu Bakar, bukankah dalam kitabmu, maksudnya Al-Quran, ada ayat, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbid wa yabsut wa ilaihi turja'un." Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang lebih baik. Lihat Abu Bakar ayat ini. Kalau Tuhanmu kaya, kenapa dalam Qur'anmu barang siapa yang meminjami Allah, berarti Allah itu fakir, dia pinjam sama kita. Syubhatnya orang Yahudi. Ya. Kemudian kalian datang melarang kami riba, tidak boleh riba. Tapi Tuhanmu berbuat riba, katanya. Karena di sini kalau kita meminjamkan kepada Allah, Allah lipat gandakan gantinya, kan? Kurang ajar nggak, kata orang Yahudi itu juga. Ya. Dia ngasih syubhat kepada Abu Bakar. Emosi Abu Bakar, nggak tahan dia. Ditamparnya si Finhas di depan orang, ditampar. Ya. Kemudian pergi. Si Finhas ini merasa dilolimi. Apa salah dia? Kenapa dia sampai dipukul? Datang dia kepada Nabi SAW melapor. Kemudian di hadapan Nabi SAW dia mengatakan, "Ya Rasulullah, unzur ma sana'a bi sahibuk." Lihat apa yang diperbuat temanmu si Abu Bakar itu. Dia sudah memukul wajahku, katanya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakrin, ma hamalaka ala ma sana'ta." Betul kau lakukan itu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Bala, tentu aku lakukan itu." Ya. Kenapa kau lakukan? Kenapa kau pukul dia?
Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, karena dia mengatakan Tuhan kita, Allah maksudnya, fakir dan mereka kaya katanya. Maka Rasul mengatakan, ya Finhas, betul apa yang dikatakan Abu Bakar? Oh enggak benar, aku enggak pernah mengatakannya katanya. Kurang ajar dia kan. Ya. Jadi munafik itu bukan orang musyrik saja seperti Abdullah ibn Ubay saja, tapi Yahudi juga ada munafiknya. Karena kaidah munculnya munafik itu apabila Islam kuat, maka kuatlah munafik. Kalau Islam lemah, maka lemahlah munafik. Jadi munafik itu sesuai dengan kekuatan Islam. Kalau Islam kuat, munafiknya makin kencang. Kalau Islam lemah, justru nggak ada munafik. Ngapain kalau Islam lemah jadi munafik? Jadi kafir aja lah. Kan gitu bahasanya. Makanya karena Islam kuat jadi munafik dia. Jadi ada orang Yahudi yang munafik juga. Oh enggak, aku nggak ngomong gitu sama Bakar. Kadzabta ya Abu Bakrin, dusta kau ya Abu Bakar katanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat karena Abu Bakar, karena masalahnya tidak ada saksi. Sehingga kemudian Abu Bakar tidak bisa membela diri kan begitu. Tapi ucapan Abu Bakar hak, makanya Allah turunkan ayat. Satu ayat untuk si Finhas, satu ayat untuk Abu Bakar. Ya. Satu ayat untuk si Finhas ini turun surah Al-Imran. Turun surah kepada Abu Bakar turun surah Al-Imran, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ayat ini turun kepada Abu Bakar mengobati luka Abu Bakar karena merasa bahwa beritanya tidak diakui. Maka Allah mengatakan, kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan juga dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang sangat menyakitkan hatimu. Allah dihina apa enggak sakit? Jika kamu bersabar wahai Abu Bakar seolah-olah seperti itu dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Tetapi kemudian turun kepada Finhas bahwa ucapan dia benar, mengatakan Allah miskin dan mereka orang Yahudi merasa kaya. Turun ayat kepada mereka. Apa ayatnya? Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sungguh Allah mendengar ucapan orang yang mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya. Siapa yang mengucapkan? Finhas. Maka kami akan catat apa yang mereka katakan, dan terhadap pembunuhan mereka dahulu kepada para nabi, dan kami katakan kepada mereka, rasakanlah kelak azab neraka yang akan membakar kalian. Subhanallah, bagaimana su'ul adabnya siapa? Yahudi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan Allah fakir, mereka pula kaya. Ini satu kisah bagaimana su'ul adab mereka kepada, banyak sebenarnya kisahnya, seperti mengatakan Allah bakhil ya. Kemudian kisah yang kedua, bagaimana su'ul adab mereka kepada Nabi SAW. Ini dikisahkan di dalam kitab Sahihaini Bukhari Muslim.